Bapa, kami menyerahkan acara live ini ke dalam tangan-Mu. Biar tangan penyertaan Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa melalui firman yang hamba-Mu sampaikan ini menjadi kekuatan buat setiap kami. Kami percaya kami hari-hari ini butuh kekuatan-Mu. Kami butuh vitamin-Mu, Tuhan, untuk kami bisa melangkah maju menghadapi hari esok. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Biarlah Engkau urapi bibir lidah hamba-Mu. Semua kemuliaan kembali kepadamu dan Engkau melawat setiap kami yang bergabung pada siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Tetap sukacita, tetap semangat ya, seperti mana khotbah saya hari ini. Kita semua tetap semangat. Jangan sampai semangat kita hari-hari ini dicuri oleh iblis ya. Karena kita percaya bahwa hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan seperti sharing firman saya tadi pagi di grup Jemaat Victory ya. Banyak hari-hari ini iblis itu menyebarkan virus adalah tawar hati dan ketakutan. Karena ketika kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan Allah yang selalu berjalan, ada berpihak pada saudara dan saya, yang selalu punya inisiatif untuk menolong saudara dan saya, bahkan dia selalu menyertai saudara dan saya. Ya, tangan Tuhan itu bukannya hari-hari ini kalau saudara dan saya diizinkan melewati keadaan yang terburuk, dia bukan lepas tangan. Itu yang perlu saudara tahu. Dia tetap selalu pegang erat hidup saudara dan saya. Ya, makanya Amsal 18 ayat 14 yang berkata seperti ini. Orang yang bersemangat itu pasti dapat menanggung penderitaannya. Nah, kalau kita kecil hati, kita mulai tawar hati, kita mulai hidup dalam ketakutan, kita mulai dapat hidup dalam kekhawatiran, kita ini kecil saudara kekuatannya. Dan iblis itu paling tahu kondisi setiap kita, kalau kita sudah kecil kekuatannya. Dia akan dengan mudahnya untuk menarik saudara, itu arahnya turun ke bawah. Sehingga di tengah proses, saudara bukannya melihat satu rencana Tuhan yang besar, tapi saudara justru arahnya dibawa ke turun. Kenapa? Karena saudara sedang dicuri kekuatannya oleh iblis. Makanya hari ini yuk kita semua jangan mau hari-hari ini ya, banyak orang-orang yang hari-hari ini konseling sama saya. Bahkan beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang datang sama saya. Ibu ini berkata gini, Bu, saya punya penyesalan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada waktu saya disakitin oleh suami saya begitu pahit. Suami saya itu, Bu, mulutnya kasar. Suami saya itu, Bu, pelitnya luar biasa. Sehingga hari ini dia menghadapi sakit kanker, saudara. Dia harus jalani kemo. Dia orang Kristen, saya tahu saya orang Kristen, bahkan saya ini pelayanan Bu Eli. Tapi saya begitu bodohnya selama bertahun-tahun iblis itu kelihatannya memberi saya semangat. Pelayanan tidak apa-apa. Saya pelayanan, saya mendoakan orang. Saya aktif di dalam pelayanan. Dan seolah-olah iblis itu tidak pernah melarang saudara pelayanan, saudara mau berkhotbah, saudara mau beri sumbangan buat orang miskin. Tapi iblis juga tahu bahwa saudara lagi dicuri kekuatannya. Dengan apa? Hidup di dalam kepahitan. Dia melihat suami yang kasar, suami yang pelit, itu menjadi fokus. Dan itu direnungkan, saudara. Tiap kali dia dimaki bodoh, tiap kali dimaki kamu istri yang tidak berguna, kamu istri yang membawa sial, kamu istri yang membawa apes, kamu membuat suami yang tidak beruntung hanya karena aku punya istri seperti kamu. Itu menjadi standar keberhargaannya. Sehingga tiap kali dia merenungkan itu, tiap kali buat
dia semakin terpuruk, saudara. Pelayanan bertahun-tahun, tapi yang namanya kepahitan juga jalan bertahun-tahun. Saudara tidak bisa hari ini jadi orang benar, setengah hidup benar, setengahnya hidup di dalam dosa. Ketika saudara punya kekuatan cuma 50% dan iblis akan semakin menambah fakta, semakin tambah parah. 50% jadi orang benar ini semakin berkurang. Tadinya mungkin 50%, 50%, atau mungkin 70%, 30%, lama-lama dengan fakta yang makin bertambah parah, suami yang tambah luar biasa, keuangan yang tambah luar biasa, lama-lama 60, 50, jadi 40, 30, dosanya jadi yang dominan. Dari yang 50-50 mungkin, sekarang dosanya dominan 80, 20%, saudara. Lama-lama habis enggak 20% ini sebagai kekuatan saudara. Habis, saudara. Kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini harus berjaga-jaga. Kita enggak bisa, saudara, hanya berjaga-jaga atas masalah. Masalah itu enggak bisa mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu. Tapi iblis dengan kekuatan, dengan intimidasinya, dengan membawa fakta yang menghantui pikiranmu, yang menghantui sakit hatimu, itu yang mencuri kekuatanmu. Penyesalan terjadi setelah dia berkata gini, Bu Eli, saya sekarang kena kanker dan harus menjalani kemoterapi beberapa kali. Betapa tersiksanya, apalagi masa pandemi ini. Bisa enggak, saya enggak punya keberanian untuk melanjutkan kemo, Bu Eli. Tolong doakan saya, supaya Tuhan kasih saya mujizat, bim salabim, saya bebas dari kanker. Saudara lihat, betapa konyolnya hidup kita hari itu. Ketika iblis bisa mencuri kekuatanmu, iblis paksa saudara tabur benih dosa. Benih-benih dosa, mungkin setahun, tidak kelihatan saudara, 2 tahun, disimpan terus sakit hatinya, benih dosa jalan terus. Suatu kali berbuahnya pahit, saudara. Tapi percayalah, ketika saudara bisa melepaskan benih pengampunan, memang sakit, saudara. Tidak mudah, apalagi kalau sudah dikatai kamu istri yang sial, kamu istri yang tidak bawa rezeki, kamu istri yang tidak berguna, dikatai bodoh, dikatai binatang, semua keluar. Tidak gampang, saudara. Walaupun dia bilang waktu itu saya sudah layani dia, Bu Eli, saya sudah siapkan makan, masak, Bu Eli, semua yang terbaik. Tapi mulutnya tidak pernah berhenti mengutuki hidup saya. Tapi ketika dia bilang, bukankah hidup ini bukan ditentukan apa kata suamimu? Suamimu mau bilang engkau bodoh, suamimu mau bilang engkau istri tidak berguna, tapi hari ini kebenarannya engkau itu orang yang berharga, mulia, dan sangat dikasihi Tuhan. Itu yang membuat nilai keberhargaan saudara. Jangan sampai hari ini iblis bisa ngomong kamu itu orang tidak punya uang, kamu itu miskin, kamu itu istri yang ditinggal selingkuh, lihat suamimu sudah tidak cinta lagi, kamu ini tidak berguna. Itu yang membuat saudara hari ini cuman fokus sama dengan apa yang diucapkan manusia yang tidak punya kuasa apa-apa. Justru ketika saya bilang sama ibu ini, Bu Eli tolong bantu saya doa. Saya begitu menyesal. Setiap kali penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Saya cuman bilang gini, kalau hari itu engkau rajin ngampuni, benih kebenaran itu engkau tabur. Walaupun suamimu mau kasar, percayalah benih kebenaran ini suatu kali akan berbuah dan engkau akan petik hasilnya manis, saudara. Hari ini saya ajarin ibu-ibu, jangan pernah hitung-hitungan untuk menabur benih kebenaran walaupun itu terlihat tidak ada hasilnya sampai hari ini. Percayalah, pertobatan suamimu ada harga yang harus dibayar, selalu ada kualitas. Hari ini engkau diajari sabar, supaya apa? Supaya kualitas pertobatan suamimu itu kualitas pertobatan yang murni, original. Bukan lagi KW. Banyak orang kejar cepat pemulihan, tidak tahu. Karena benihnya tidak maksimal, dia paksa untuk selesai. Akibatnya apa? Menuai hasil. Suaminya bertobat hanya kualitasnya KW,
kempal, terlihat asli di depan, tapi sementara di dalam begitu bobrok, saudara. Sehingga akan tobat kumat, capek, saudara. Hari ini kita ayo punya semangat. Khotbah saya hari ini jangan sampai kehilangan ya percaya dan semangat. Itu paling penting hari ini. Apapun kondisi keuanganmu, apapun kondisi rumah tanggamu, apapun kondisi anak-anakmu, usahamu, tokomu, apapun hari ini yang terjadi, saudara. Kita percaya kebenaran firman Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat itu pasti dapat menanggung penderitaannya. Selama saudara punya semangat dan saudara, kenapa Tuhan bilang ini? Penderitaan itu harus engkau lewati. Tapi kalau engkau punya semangat, engkau bisa melewati penderitaan. Dan Tuhan berkata, di akhir penderitaan itu selalu berakhir dengan kemuliaan. Penderitaan kematian Yesus di kayu salib bukan berakhir dengan perkara sia-sia atau dipermalukan atau aib, tapi ada kebangkitan dan kemuliaan Tuhan melebihi segala-galanya. Dan saudara lihat, kalau kita hari ini punya semangat dan kita tetap tidak kehilangan rasa percaya kita kepada Tuhan. Tuhan, mau keadaan hamba buruk, aku tetap percaya dan aku tetap semangat. Aku tahu bahwa di akhir kehidupanku tidak akan pernah berakhir dengan kegagalan. Markus 9 ayat 23 yang berkata, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara dan saya hari ini adalah orang yang percaya. Ketika saudara tetap percaya dan punya semangat, saudara akan sanggup menanggung penderitaan dan keluar lebih dari pemenang. Bahkan saudara akan melihat perkara-perkara Tuhan yang besar dan ajaib. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini kalau engkau butuh sesuatu perkara yang mustahil, yang rasanya tidak mungkin hari ini, jangan pernah melepas kepercayaanmu dan semangatmu untuk terus percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Jangan sampai saudara hari ini dicuri kekuatanmu sehingga engkau mulai lemah dan engkau mulai berespon salah. Engkau mulai menabur benih-benihnya kerajaan iblis. Engkau mulai menabur benih-benih dosa sehingga engkau tidak memetik hasil yang akan kau nikmati, yaitu buah yang manis. Saya hari ini bisa menikmati buah yang manis, bukan perkara yang mudah, saudara. Saya berkata saya tidak mau sakit hati. Coba bayangkan kalau selama 11 tahun saya hidup dalam kepahitan, saya hidup dalam kebencian. Saudara tidak tahu. Mungkin saya bisa khotbah gini, oh haleluya saya ngampuni. Tapi coba kalau saya tidak bisa move on, bisa enggak hari ini saya punya semangat untuk menanggung setiap penderitaan saya? Bisa enggak hari ini saya berkhotbah di depan saudara? Bisa enggak hari ini saya melihat anak saya menjadi hamba Tuhan? Enggak bisa, saudara. Semuanya akan berakhir dengan buah yang pahit. Hasil yang pahit. Tidak mungkin satu pintu akan buka banyak pintu kalau benih dosa yang saya tabur. Tapi ketika Tuhan melihat di saat saya dalam keadaan menderita, saya tetap percaya dan semangat dan saya punya menabur benih kebenaran. Tuhan memberikan saya kepercayaan yang besar dan Tuhan izinkan saya hari ini menikmati buah yang manis. Amin, saudara. Buah yang manis bukan hanya saya yang menikmati saja, tapi seisi rumah saya, seisi keluarga saya, orang-orang yang terdekat dengan saya juga bisa melihat bagaimana buah-buah yang saya hasilkan hari ini. Amin, saudara. Yuk kita lihat bagaimana seorang Daud berkata, Mazmur 142 ayat 4a. Ya, ini kata kunci, saudara. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Daud berkata, hidup saudara dan saya hari ini, kita pasti capek, saudara. Kita lihat masa pandemi ini sampai hari ini, terlihat belum berlalu. Capek, saudara. Di rumah terus selama berapa bulan, ya. Mulai bulan 3 loh Bu Eli, saya sudah di rumah. Sampai sekarang sudah mau masuk Oktober.
7 bulan berdoa, teriak-teriak, sampai rasanya hari ini semangatnya sudah mulai lemah lesu. Tapi percayalah hari ini, pikirkan, kalau kita semangat, kita lemah lesu, kita tahu, Daud berkata, engkaulah yang mengetahui jalanku. Saudara dan saya tidak perlu takut hari ini, hidupmu sudah pasti aman. Yang di luar, apa yang akan terjadi, mungkin kita tidak tahu, dua hari kemudian, 2 bulan kemudian akan ada virus yang lebih berbahaya dari ini, ada bencana yang lebih besar dari ini. Saudara tidak pernah tahu, saudara. Tapi Tuhan sudah mengetahui jalan hidup orang benar. Artinya engkau tidak bisa mengendalikan next apa yang akan terjadi. Mau badai besar, mau badai yang meliputi seluruh dunia ini, mau keadaan dunia ini yang hancur, memang senyatanya dunia ini sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Saudara tidak bisa lari dari kenyataan ini. Ini adalah kebenaran yang harus terjadi. Dan saudara perlu tahu hari ini, kalau Tuhan berkata, aku mengetahui jalanmu, yang di luar pengendalian kau tidak pernah tahu apa yang akan terjadi atas hidupmu 2 hari kemudian. Tapi kalau itu pun diizinkan Tuhan, Tuhan berkata, jangan lepaskan kepercayaan dan semangatmu. Jangan pernah hilang. Karena engkau tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi aku sudah tahu. Dan semua itu akan aman di dalam pengendalianku. Waktu Tuhan berbicara buat hidup saya zona nyaman, punya suami yang baik, cinta mati dengan saya 15 tahun, saudara. Dan ketika terjadi prahara dalam bencana rumah tangga saya shock, lemah semangat, putus asa, benar saudara. Makin berdoa, makin lihat suami saya makin luar biasa. Dan hidup saya terpuruk. Tapi ketika firman ini datang buat hidup saya, Tuhan bilang, engkau tidak bisa kendalikan apa yang akan diperbuat, apa yang akan dirancangkan suamimu dengan wanita ini. Mungkin itu membuat engkau putus asa. Tapi percayalah, sekali-kali aku sudah tahu jalan hidupmu. Kalaupun itu terjadi, aku tetap mengendalikan hidupmu, hidup suamimu, hidup anak-anakmu, hidup rumah tangga. Dan tidak ada kata yang gagal ketika aku yang mengendalikan hidupmu. Aku yang menentukan langkah-langkah jalan hidupmu. Sekalipun aku izinkan air mata, sekalipun aku izinkan badai, tetaplah percaya bahwa badai itu pasti berlalu dengan tenang karena aku yang mengendalikannya. Masihkah engkau meragukan? Waktu Tuhan berbicara itu atas hidup saya punya damai sejahtera, saya punya rasa aman. Saya tahu, saya tidak bisa kendalikan suami saya punya anak 1, kemudian punya anak 2. Saya sudah berdoa, saudara. Saya sudah puasa, saya sudah peperangan, mulai diajari peperangan. Maaf, terlalu bersemangat ini sampai lepas. Saya sampai diajari tengking-tengking dalam nama Yesus. Segala roh zina, segala roh perselingkuhan dalam nama Yesus aku hancurkan, patahkan. Sudah, saudara. Kalau pulang kerja diajari suruh ikat kakinya supaya tidak keluar rumah. Saya ikat berjam-jam. Ikat. Ikatannya lepas, saudara. Pergi tiap hari. Apakah saya harus kecewa? Hari itu saya kecewa. Saya bilang, loh saya sudah lakukan peperangan loh Tuhan. Bukannya enggak lakukan. Tiap hari doa, Tuhan supaya putuskan hubungan suamiku dengan wanita ini. Tuhan tutup kandungannya supaya enggak punya anak. Sudah, saudara. Pakai kuasa dalam nama Yesus, sudah. Pakai kuasa minyak urapan, sudah. Pakai anggur perjamuan kudus, sudah. Sampai semua cara sudah saya lakukan. Apakah saya bisa mengendalikan dengan doa kuasa? Untuk mengendalikan semua yang buruk itu tidak menimpa saya. Tetap ada sesuatu yang buruk yang harus saya lewati. Karena ini memang proses melewati penderitaan. Tapi berita baiknya Tuhan berkata, ketika engkau tidak melepaskan, tidak kehilangan rasa percayamu terhadap aku dan semangatmu, engkau pasti dapat menanggung penderitaan, proses yang memang harus engkau lewati untuk memurnikan hidupmu, dan engkau pasti keluar lebih dari pemenang. Amin, saudara.
Itu yang saya lakukan, saudara. Hari ini yuk jangan mikir apa ya Tuhan yang terjadi. Next, gak usah saudara. Sudah berjalanlah hari lepas hari bersama Tuhan. Kesusahan sehari cukup sehari. Besok punya kesusahan sendiri yang saudara gak bisa kendalikan. Kalaupun memang hal yang terburuk itu harus terjadi, percayalah, saudara pasti diberi kuasa, diberi kekuatan untuk menanggung segala perkara. Bahkan perkara yang terjadi masalahmu itu bukan menghancurkan, tapi untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk kebaikanmu. Itu aja yang jadi pegangan hidup kita. Sehingga kita jalani hidup ini apa? Setiap hari kalau saudara mikir ketakutan, kecil kekuatan. Ketika saya berjalan dengan Tuhan sehari lepas sehari, saya tahu hari itu kekuatan saya makin bertambah. Karena saya tidak pernah berpikir yang negatif tentang hari esok. Saya selalu berkata, siap Tuhan, Engkau sutradara hidup saya. Tiap pagi buka mata saya selalu berkata gini, Bapak, Engkau sutradara hidupku. Apa skenariomu hari ini atas hidupku? Aku siap jadi pemain yang baik. Supaya ketika satu hari ini aku jadi pemain yang terbaik, waktu tidur saya dikasih upah pemain yang terbaik, saudara. Semua jeripaya saya, penilaian saya, sutradara yang hidup, yang sudah kasih saya skenario tiap hari untuk jalani skenarionya. Dan ketika dia lihat, wow, Eli lulus dengan luar biasa. Hari itu, malam itu, Tuhan pasti sediakan upah pemain yang terbaik. Daripada dilihat Tuhan, ngomel aja. Jalani skenarionya Tuhan yang bilang capek. Duh, capek Tuhan. Lihat suami kayak gitu. Duh, Tuhan. Gemes Tuhan. Sampai kapan toh Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Gemes Tuhan, rasanya kepingin tak bales, tapi ya sudahlah Tuhan, tidak usah dibales. Maunya tidak bales, tapi ngomelnya panjang. Sama aja saudara. Lebih baik hari ini, siap. Apapun terjadi itu loh, tadi Daud berkata, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Tuhan sudah siapkan skenario, saudara. Saudara memang harus menjalani penderitaan sebagai satu bagian, ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus, yaitu pikul salib dan sangkal diri. Tapi percayalah, Tuhan tetap mengendalikan jalan hidupmu dari awal hingga akhir sampai selesai, dan Dia tidak pernah gagal menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Itu yang membuat saya berjalan makin hari makin kuat. Saya tidak mikirkan kesusahan besok terjadi apa. Kalaupun hari ini skenarionya, saya cuma ngomong kalau ada hal yang buruk sampai membuat air mata saya berlinang. Saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku tahu skenariomu hari ini tidak enak rasanya buat aku jalani. Sakit Tuhan, tapi aku mau jadi pemain yang baik. Aku tidak mau mengecewakan sutradara. Supaya aku menikmati upahmu Tuhan. Aku tahu ini skenario yang memang harus aku jalani. Tapi yang terpenting aku mau hidup kuat. Aku mau hidup benar di hadapanmu Bapa. Itu yang saya lakukan. Dan di situ saudara lihat ketika hari ini Yesaya, saudara baca aja, tidak usah dilihat, saya yang baca Yesaya 44 ayat 11 sampai 13. Ini ayat yang semalam Tuhan kasih buat saya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Juga seterusnya aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Itu berarti kalau saudara tahu bahwa Tuhan sudah tentukan jalannya dan saudara tidak perlu lagu. Siapa yang menentukan jalan hidupnya? Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat. Tuhan sang juru selamat, penyelamat itu sudah memegang kita erat-erat. Walaupun jalannya tidak enak, kelihatannya berduri-duri, kalau saudara jalani dengan tangan Tuhan yang erat, semuanya pasti baik-baik saja. Tuhan berdaulat melakukan, membuka dan menutup pintu kehidupanmu. Artinya hari ini kalau jalan itu masih tertutup, itu berarti tidak ada satu orang pun yang bisa membuka pintu ataupun jalannya Tuhan. Tapi walaupun tidak ada bukti baik, kalau hari ini Tuhan bilang, ini sudah waktuku, iblis engkau enyah. Akan buat diri saudara hari ini semangat, tetap percaya
percaya. Apapun yang terjadi, aku siap menjalankan skenario hidupmu. Skenario hidupnya Tuhan dari hari ke hari. Amin. Tiap pagi buka mata, siap jalani skenario. Tuhan sudah siap. Hari ini engkau harus melewati ini. Hari ini engkau harus melewati cucuran air mata. Tidak apa-apa. Tanganku akan memegang engkau erat-erat. Aku yang akan menentukan langkah hidupmu. Engkau tidak akan sampai jatuh tergeletak. Karena aku selalu menyertai hidupmu. Amin, saudara. Itu yang perlu saudara lakukan. Makanya hari ini, yuk, tidak usah. Apakah saudara tidak yakin dengan Tuhan, walaupun keuanganmu diizinkan terpuruk, rumah tangga saya diizinkan sampai punya 2 anak, apakah Tuhan tidak pegang jalan hidup saya dan seisi rumah saya? Tuhan sangat pegang. Dan kalau saudara lihat hasilnya hari ini, jalan hidup yang saya lewati, walaupun sakitnya luar biasa, tapi hari ini jalan hidup yang saya lewati ketika saya menabur benih kebenaran, saya menikmati buah yang manis. Yuk lihat bagaimana seorang Daud, ya. Yesaya Mazmur 118 ayat 5 sampai 7, ya. Yuk kita buka Mazmur 118 ayat 5 sampai 7. Ini ciri orang yang punya semangat dan tetap percaya kepada Tuhan. Dalam kesesakan, ya, aku telah berseru kepada Tuhan. Sering kali saudara berpikir, Bu Eli, kalau begitu gunanya apa berdoa? Kalau berdoa, toh kita juga tidak bisa mengendalikan keadaan, kita tidak bisa kendalikan Tuhan untuk selesaikan masalah kita. Terus gunanya berdoa itu apa? Berdoa itu bukan mantra, saudara. Berdoa itu beda dengan mantra. Kalau saudara pikir doa itu mantra, bim salah bim, dan terjadilah sesuai dengan kehendakmu, itu salah besar. Setiap doa di 1 Yohanes 5 ayat 4, semua adalah kehendak Bapa. Amin, saudara. Saudara tahu hari ini kenapa kita perlu berdoa? Karena doa, jalani penderitaan skenario-nya Tuhan tidak enak memang. Harus rela, diinjek-injek rela, difitnah rela, diselingkuhi rela, ditipu rela. Kalau saudara tidak punya kekuatan doa, bisa ndak punya semangat untuk ngampuni orang yang merugikan saudara? Bisa ndak punya semangat ngampuni suami sampai selingkuh punya 2 anak? Ndak bisa, saudara. Bisa ndak bertahan dalam masa pandemi ini tanpa kehidupan doa? Saudara akan dicuri kekuatannya oleh iblis. Makanya Daud berkata gini, ketika aku berseru kepada Tuhan, lihat kata-katanya, Tuhan telah menjawab aku dengan apa, saudara? Memberi kelegaan. Bukan jawaban simsalabim seperti mantra kalau saudara pergi ke dukun. Saudara minta jawaban yang instan. Tuhan beda dengan dukun. Tuhan itu tetap Tuhan Allah yang punya kedaulatan penuh atas hidupmu, membuka dan menutup pintu. Amin, saudara. Jadi hari ini apa yang saudara dapat seperti ketika dalam kesesakan, saudara butuh doa. Lihat ketika Daud berdoa, Daud berkata, aku menjawab aku dengan memberi kelegaan. Hari ini kalau kita berdoa, kita itu akan merasakan kelegaan. Ada kekuatan. Ini gunanya kalau saudara punya doa yang baik. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Hari ini ketika saudara punya kekuatan doa, saudara akan punya semangat. Orang yang semangat ini seperti Daud. Dia akan punya cara pandang menghadapi masalah, tidak takut lagi. Makanya Daud bisa menjawab ketika dia punya kelegaan, dia bisa menjawab ini, kalau Tuhan di pihakku, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau Tuhan di pihakku, aku akan pandang rendah musuh-musuhku. Hari ini saudara, ketika saudara menghadapi masa yang tersulit, pastikan jangan pernah kehilangan rasa percaya dan semangat. Melalui kehidupan doamu, saudara akan berkata melihat masalah kecil. Melihat keuanganmu yang hari ini terpuruk, kecil. Melihat suamimu yang tambah parah, kecil. Melihat krisis ekonomi dan saudara membaca setiap berita, kemarin McDonald sudah tutup di Bali, ya. Satu
saudaranya. Belum lagi yang saya baca, Sarah, ada beberapa perusahaan raksasa yang tutup hari-hari ini. Kita semua tidak nutup mata, memang kenyataan terjadi, saudara. Tapi waktu saudara punya semangat dan saudara tidak melepaskan kepercayaan kepada Tuhan, saudara akan pandang semua ini kecil. Karena saudara dan saya punya Tuhan yang besar. Saudara dan saya punya Tuhan yang luar biasa. Itu yang membuat hari ini kita akan hidup memandang semua yang terjadi di dunia. Semua bencana yang menimpa keuangan rumah tanggamu, krisis maupun hutang bank, semuanya akan kau pandang rendah selama kita tidak kehilangan rasa percaya dan semangat. Amin. Amin, saudara. Tuhan di pihak saudara dan saya. Siapa lawan saya? Siapa lawan saudara dan saya? Manusia, kekuatan apapun tidak akan bisa menghancurkan hidup saudara dan saya. Karena kita punya kekuatan yang tidak terbatas. Kekuatan yang super power. Itu selalu berpihak buat orang benar. Amin, saudara. Itu yang membuat, yuk hari ini kita lihat ayat berikutnya. Mazmur 118 ayat 13 sampai 18 ya. Mazmur 118 ayat 13 sampai 18. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Itu ada perkara yang luar biasa ya. Ditolak sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Hari ini jangan pernah kehilangan semangat walaupun saudara terlihat jatuh. Seperti Daud ditolak sampai jatuh, itu keadaan yang mungkin terpuruk. Saudara, ya. Jadi Daud waktu keadaannya ya benar-benar waktu dia ditolak sampai jatuh ya. Kita percaya hari ini saudara jangan pernah terpuruk ya. Saudara jangan pernah lepaskan kepercayaan. Ketika Daud hari itu hidupnya jatuh, bahkan sampai ada goncangan yang hebat, dia tetap tahu bahwa ada karya Tuhan yang menyelamatkan ya. Tangan kanan Tuhan itu selalu berbicara, dia pasti akan mengangkat hidupmu. Dia pasti akan meninggikan hidupmu dan melakukan keperkasaan. Saudara dan saya jangan pernah takut menghadapi tantangan apapun hari-hari ini. Saudara dan saya adalah orang benar seperti Daud walaupun mengalami goncangan sehebat apapun hari ini. Percayalah ayat 17, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Setiap proses kehidupan yang terjadi bukan untuk menghancurkan hidup saudara dan saya. Tapi supaya kelak ketika proses ini terjadi seperti saya, ketika proses bertahun-tahun hari ini, saya banyak menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Amin saudara, ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Itulah yang membuat saya merasa bahwa Tuhan itu dahsyat. Ya, yuk kita lihat ayat 18. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Ya, tidak ada kata maut dalam hidup saudara dan saya. Hari ini tetaplah tenang. Tetaplah bersukacita menghadapi apapun. Jangan pernah kecewa. Hari ini hidupmu pasti mengalami satu proses pemulihan yang luar biasa dan kita pasti akan memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Yuk kita belajar bagaimana hari ini ya saudara, hari ini yuk jangan sampai saudara merasa bahwa doa saudara tidak dijawab itu saudara kecewa. Doa sekali lagi bukan mantra saudara, tapi doa itu kelegaan yang akan membuat saudara tetap percaya dan semangat sampai akhir menutup mata.
Kita belajar dari Yesaya 38 ayat 1 sampai 6. Seorang nabi Hizkia, ya. Yuk kita baca sama-sama Yesaya 38 ayat 1 sampai 6. Suara saya bagus saudara, tetap bisa diterima dengan baik ya. Pada hari-hari itu, ya, saudara lihat Hizkia jatuh sebentar. Hizkia jatuh sakit ya dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ya, saudara lihat hari itu Nabi Hizkia menghadapi keadaan yang sangat-sangat terpuruk. Orang kalau sudah divonis mati tidak sembuh lagi itu keadaannya gimana saudara? Pasti putus asa. Pasti akan kehilangan semangat untuk hidup. Pasti kehilangan yang namanya pengharapan, saudara. Karena fakta berkata bahwa engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saudara lihat hari-hari ini ya, kalau saudara lagi ngalami keadaan seperti Hizkia, ndak usah berkecil hati. Saudara ndak perlu berkecil hati walaupun keadaannya sudah berkata mana mungkin sulit dan susah. Tapi Hizkia mengambil langkah yang benar. Memalingkan wajahnya kepada Tuhan dan berdoa. Itulah berdoa. Supaya ketika dia berdoa, saudara lihat hari ini ayat yang ketiga ya. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ya, saudara hari ini percayalah, Hizkia itu seorang yang bukan seorang yang tidak taat, saudara. Kalau saudara baca ayat yang ketiga, Hizkia itu hidupnya setia, ya, hidupnya tulus hati loh, saudara, buat Tuhan. Ya, saudara lihat dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan, tapi yang namanya keadaan yang buruk bisa dihindari, enggak, saudara? Dia mengalami penyakit yang harus divonis tidak ada jalan keluarnya dan mati. Saudara bisa bayangkan, makanya hari ini apa yang terjadi di luar saudara, saudara tidak bisa kendalikan, saudara. Tapi kekuatan Tuhan pasti mengendalikan. Ketika Hizkia hari itu tetap berdoa, dia tetap punya semangat. Dia berdoa dengan hancur hati dan air mata. Dia berkata, Tuhan, aku ini orang benar. Aku ini orang yang sudah setia. Aku ini orang yang sudah tulus di hadapan-Mu. Tolong aku, Tuhan. Tolong aku, jeritan air mata dan doa-doanya. Saudara lihat ayat berikutnya, ketika Hizkia tidak kehilangan semangat dan putus pengharapan dan kehilangan rasa percaya. Seringkali kita jadi orang benar, saat kita sudah setia benar, ada masalah yang begitu berat, kita ini marah sama Tuhan. Kita itu mulai ngomong hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, aku ini sudah ini loh Tuhan, sudah melayani, sudah taat, sudah ini, kok masih seperti ini Tuhan. Kenapa Tuhan? Tidak adil. Jalanmu ini tidak adil buat aku Tuhan. Aku sudah sumbang gereja. Aku sudah memberi pengampunan. Kenapa ini harus terjadi? Tapi saudara lihat Hizkia datang kepada Tuhan dan dia datang dengan hancur hati. Dia mencurahkan isi hatinya dan dia tetap percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan. Lihat ayat keempat ketika Hizkia sudah datang berdoa dan dia dengan air matanya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Pergilah dan katakanlah kepada Yesaya, pada Hizkia,
Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapak leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya, lihat kata-kata ini kata kunci saudara ya. Makanya jangan pernah hilang rasa percaya dan semangatmu. Firman Tuhan ketika Hizkia tetap percaya dan punya semangat, dia tetap mencari Tuhan. Ini loh, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara lihat, ketika kita tidak melepaskan rasa percaya kita tidak kehilangan semangat, kita tetap datang sama Tuhan dalam doa dan air mata, sesungguhnya ada mujizat. Diperpanjang 15 tahun lagi. Kalau Hizkia tahu enggak dari awal dia bakal diperpanjang? Enggak tahu saudara. Saudara dan saya hari ini ngalami masa yang terpuruk, sudah tidak ada harapan. Sesungguhnya Tuhan akan melakukan mujizat di balik keadaanmu yang engkau sudah tidak berdaya lagi. Amin saudara. Sesungguhnya aku akan melakukan mujizat seperti seorang Nabi Hizkia. Sesungguhnya aku memperpanjang usiamu 15 tahun lagi. Manusia sudah angkat tangan, tidak bisa memperpanjang hidup Hizkia 15 tahun. Tapi ketika ada seorang Hizkia yang tetap percaya, semangat, mencurahkan isi hatinya dengan bercucuran air mata, hari itu dia mendengar kabar sukacita. Sesungguhnya aku akan memperpanjang usiamu 15 tahun lagi. Amin saudara. Hari ini jangan pernah ya hilang kepercayaan, semangat. Karena siang ini Tuhan berkata, sesungguhnya aku sudah sediakan mujizat di balik ketidakberdayaanmu. Di balik jalanmu yang tertutup tembok tebal. Aku sudah menyediakan mujizat yang besar. Amin saudara. Saudara lihat apa saja yang dilakukan Tuhan ketika Hizkia tetap percaya dan semangat. Yang kedua, aku akan melepaskan engkau dari dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Yang kedua, ada mujizat sesungguhnya. Yang kedua, Tuhan datang kepada Nabi Hizkia. Sesungguhnya aku akan membuka banyak pintu di balik pergumulan sakitmu ini. Yaitu aku akan melepaskan engkau dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Mungkin hari ini saudara pikir apa yang terburuk dalam hidupmu itu akhir dari segalanya. Tapi bukan akhir dari segalanya. Justru ini titik balik saudara dan saya melihat mujizat Tuhan. Ini titik balik akan ada banyak pintu yang tidak pernah saudara pikirkan, tidak pernah saudara lihat. Dia akan membuka banyak pintu di balik rasa yang membuat saudara hari ini sudah putus asa. Rasa yang mencuri kekuatanmu. Engkau begitu takutnya hari-hari ini. Amin saudara. Saudara mau hari ini kita bangkit bersama Tuhan seperti seorang Nabi Hizkia. Ya, saudara jangan pernah dicuri kepercayaan dan kekuatanmu hari ini, semangatmu. Jangan mau. Apapun yang terjadi bawa dalam doa saudara. Cucuran air mata tidak apa-apa di hadapan Tuhan. Curhat, Tuhan aku ini sudah tidak kuat. Tolong aku Tuhan. Dan setelah saudara akan tolong, mungkin jawabannya tidak datang. Tapi ada kelegaan. Kelegaan yang akan membuat saudara semangat. Lihat musuh, kecil. Keuangan, kecil. Suami selingkuh, kecil. Semuanya kecil. Kenapa? Karena Tuhan saudara yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang besar. Yuk kita lihat ya ayat berikutnya. Yesaya 38 ayat 15-17. Ini pengalaman Nabi Hizkia. Setelah dia melihat mujizat dan banyak pintu yang dibuka oleh Tuhan.
Lihat kata-kata ini kata-kata yang bagus saudara ya. Jadi hari ini jangan berkecil hati, jangan hilangkan kepercayaanmu. Sesungguhnya hari ini Tuhan sudah sediakan mujizat, sesungguhnya Tuhan akan membuka banyak pintu. Kalau saudara hari ini kehilangan semangat, tidak sanggup nanggung penderitaan, maka mujizat itu akan hilang. Maka banyak pintu rencana Tuhan yang besar itu akan terlewati saudara. Hari ini pastikan saudara dan saya yuk punya semangat. Amin. Yang kedua lihat Yesaya 38 ayat 15 sampai 17 ya. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Keadaan Hizkia kalau saudara baca mungkin sama dengan keadaan saudara hari-hari ini. Saudara sampai tidak bisa tidur. Saudara sampai merasakan pahitnya kehidupan itu terlalu pahit. Pahit ya. Bahkan kalau ada orang, saya ini suka makan sayur yang pahit itu pare ya. Kalau saya kasih teman saya pasti bilang gini, Eli hidup ini sudah pahit, jangan makan yang pahit-pahit, makan yang manis-manis aja ya. Saudara percaya bahwa di dalam satu kehidupan yang pahit, saudara akan lihat bagaimana Nabi Hizkia melihat mujizatnya Tuhan. Amin saudara, tidak ada hidup pahit itu selamanya. Justru lewat pil pahit, saudara akan jadi sehat rohani. Kalau dikasih pil manis terus, nanti kencing manis, saudara akan sakit secara rohani, akibatnya saudara akan hancur. Amin saudara ya. Yuk lihat 16. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Ini pengalaman Hizkia pada waktu dia mengalami keadaan yang pahit-pahit sampai buat dia tidak tidur. Apa yang dia dilakukan? Doa. Dia berusaha tenangkan. Waktu dia lega, dia akan jadi tenang. Setelah tenang, baru pikirannya positif. Jujur, kalau saudara tidak punya kekuatan doa, saudara akan panik. Pikiran saudara pasti negatif. Tapi Hizkia berkata, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku. Buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Itu yang dilakukan Hizkia. Hari ini kita belajar tetap doa, tetap tenang, tetap percaya bahwa kita pasti sehat. Kita pasti sembuh. Keuangan kita pasti Tuhan pulihkan. Rumah tangga kita pasti Tuhan pulihkan. Masa depan kita pasti Tuhan akan sediakan hari esok yang penuh pengharapan dan damai sejahtera. Itu janji Tuhan buat orang benar. Saudara tidak perlu takut lagi. Amin saudara ya. Doa, tenang, percaya. Hari ini ada hal yang paling murah, simpel saudara lakukan. Banyak orang berkata gini, Bu Eli, saya sudah tidak tahu harus berbuat apa. Saya sudah jalannya itu sudah mentok. Mentok itu maksudnya sudah jalan buntu. Mau apapun tidak bisa. Satu hal berita sukacita. Ada yang bisa saudara lakukan di tengah-tengah keadaan yang buntu dan mentok. Sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa-apa. Ada kekuatan doa orang benar itu besar kuasanya. Saudara masih punya energi kan untuk berdoa? Masa enggak bisa? Ayo, saudara hari ini walaupun saudara ngerasain keadaan itu pahit, suami sampai selingkuh, punya 2 anak, masa enggak punya kekuatan energi untuk berdoa? Saudara jangan anggap simple loh kekuatan doa. Saudara punya. Ketika kehidupan energi doa itu terjadi, akan transfer, saudara punya semangat. Amin. Kalau sudah punya semangat akan jadi tenang dan akan mempunyai iman di atas rata-rata. Orang yang tenang akan punya iman. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab tangan Tuhan, gadah dan tongkatmu selalu menyertai aku. Amin saudara. Hari ini jangan pernah takut. Hari ini punya kekuatan iman yang luar biasa seperti seorang Hizkia. Jangan pernah meragukan Tuhan.
dalam keadaan apapun saudara tidak perlu meragukan Tuhan. Ya, dan Hizkia bisa berkata seperti ini. Ya, kalau Daud tadi berkata, aku akan menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Tapi Hizkia berkata gini, sesungguhnya penderitaan yang pahit akan menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Itu Yesaya 38 ayat 17. Ya, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Pil pahit itu tadi selalu baik. Karena ketika pil pahit selesai menjalani penderitaan, saudara akan bisa bersaksi how great is our God. Saudara akan bisa menyaksikan betapa perbuatan Tuhan yang dahsyat. Saudara tahu di balik pil pahit yang dialami Nabi Hizkia, dia berkata, sesungguhnya penderitaan yang pahit itu menjadi keselamatan bagiku. Artinya kebaikan. Kebaikan buat saudara dan saya yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku. Hari ini semua pil pahit supaya rohanimu sehat. Dosamu dibuang. Hidupmu mengalami satu anugerah Tuhan untuk kebaikan di masa yang akan datang. Seperti saya telah khotbah, mempunyai otot iman yang kuat. Punya otot penguasaan diri yang luar biasa. Punya otot kesabaran mengampuni yang luar biasa. Itu selalu tujuan akhirnya. Amin saudara ya. Saya sudah selesai. Kita percaya bahwa hari ini kita tidak akan jadi orang yang mau melepaskan kepercayaan, hilang rasa percaya dan semangat kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Daud berkata, di saat aku lemah semangatku, engkaulah yang tahu jalan hidupku. Saudara tidak bisa mengendalikan Tuhan. Tuhan, besok jangan lo ya. Saya dulu mengendalikan Tuhan. Tuhan, jangan lo besok sampai punya anak. Tuhan, jangan ya Tuhan. Tolong Tuhan, tutup, tolak dalam nama Yesus, tutup kandungannya. Saya perang, saya bilang tutup kandungannya. Mandul. Punya 2 anak saudara. Apakah Tuhan bisa bilang gini? Orang bisa bilang gini, Bu Eli kamu ini salah, kamu ini kurang doa, kamu ini kurang peperangan. Orang bisa menghakimi saya. Saya sampai merenung, sudah loh Tuhan yang dikatakan orang-orang penghakiman atas hidup saya ini sudah saya lakukan Tuhan. Mulai peperangan apa Tuhan? Puasa, sudah. Doa sudah Tuhan, sudah. Tapi aku tetap tidak bisa mengendalikan apa yang harus terjadi. Penderitaan apa yang harus saya lewati, itu harus saudara dan saya lewati. Seperti Hizkia. Dia sudah setia. Dia sudah tulus. Dia sudah melakukan yang baik buat Tuhan. Ayub, kalau dia tidak punya semangat, dia tidak akan lihat yang namanya hasil upahnya 2 kali lipat. Kalau dia putus asa di tengah semua yang habis, bisa tidak lihat hasil 2 kali lipat. Bahkan di akhir ceritanya Ayub hidup berbahagia sampai keturunan keempat. Dia melihat keturunan keempat hidup bahagia. Bisa enggak saudara? Tapi harus menyelesaikan penderitaannya. Dia enggak bisa kendalikan Tuhan. Stop Tuhan. Stop, ini sudah bangkrut. Stop anakku Tuhan. Jangan diambil. Stop, aku jangan sakit. Bisa enggak saudara? Enggak bisa. Tapi hari ini Tuhan tetap berkata, tetap tenang. Karena aku sudah pegang jalan hidupmu dari awal hingga akhir. Kalau engkau selesai dengan penderitaanmu, aku ini Tuhan Allahmu. Itu tadi di Yesaya 44 itu tadi, 43 ayat 11 dan 13. Aku ini juru selamatmu. Aku ini yang menopang, memegang erat hidupmu, erat-erat dengan tanganku. Dan aku ini pasti akan membawa engkau hidup dalam kemenanganku. Saudara tidak perlu takut. Hari ini apapun masalah, yuk kita sama-sama berlomba-lomba. Jangan lepaskan kepercayaan dan semangatmu. Jalani setiap penderitaan hari ke hari bersama Tuhan. Hizkia melihat hari itu. Siang ini Tuhan berkata buat saudara dan saya, sesungguhnya kalau engkau tetap punya semangat, engkau tidak melepaskan kepercayaanmu kepada aku, engkau akan lihat sesungguhnya
aku sudah sediakan mujizat. Hizkia, sesungguhnya aku memperpanjang usiamu 15 tahun. Walaupun manusia tidak bisa melakukan, engkau tidak bisa melakukan, tapi kekuatanku bisa melakukan semua ini. Sesungguhnya hari ini aku akan membuka banyak pintu. Aku melepaskan Hizkia dari tangan raja, dan aku akan memagari kotanya. Itu yang akan Tuhan lakukan siang ini. Yuk, kita mau 3 hal hari ini, pesan Tuhan. Ada energi yang masih aktif walaupun keadaanmu sudah tidak berdaya. Mungkin kau sudah tidak tahu harus berbuat apa, seperti Hizkia dan Daud. Dia berkata, aku ditolak hingga jatuh. Besok kamu mati loh ya. Sampaikan pesan sama keluargamu. Mungkin keadaan saudara hari ini sudah di ujung tanduk. Saudara mungkin berkata, Tuhan, aku tidak tahu harus apa. Tapi siang ini ada satu kebenaran. Engkau masih punya energi, yaitu kekuatan doa. Energi kekuatan doa yang akan membuat engkau tetap percaya dan semangat. Doa, tenang, percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan hidupmu. Tuhan pasti punya rencana yang besar. Tuhan pasti menjadikan saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Itu yang perlu saudara lakukan. Dan ketika proses itu terjadi, win-win solution. Saudara menikmati masalah pulih. Tuhan menikmati bagaimana hidupmu bisa menjadi berkat. Menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar. Dan Tuhan disenangkan karena melihat kehidupan rohanimu sehat. Engkau akan melihat bahwa engkau akan diluputkan dari lubang kebinasaan. Akan ada kebaikan buat engkau dan seisi rumahmu. Bahkan Tuhan disenangkan karena semua dosa-dosamu sudah lenyap. Yuk kita doa ya. Besok ada Zoom, join besok ya saudara. Jangan lupa besok ada Pinkan Mambo yang akan bersaksi dan saudara akan terima kekuatan firman. Yuk kita berdoa hari ini. Tuhan, terima kasih buat siang ini. Kami tahu bahwa kami akan belajar dari seorang Daud dan Hizkia, bahwa kami tidak akan pernah hilang yang namanya kepercayaan dan semangat kami. Sampai kapanpun kami siap menjalani penderitaan kami, Tuhan. Kami tidak akan mau lemah iman kami. Kami tidak mau dicuri kekuatan kami karena kami tawar hati dan kami kehilangan semangat. Sehingga kecil kekuatan kami untuk kami melihat janji dan rencana Tuhan yang besar. Terima kasih Bapak, biarlah hari ini Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan melalui pengalaman hidup Daud dan Hizkia. Walaupun keadaan itu begitu sangat-sangat pahit sampai membuat kami tidak bisa tidur. Tapi kami mengerti kebenaran-Mu ketika kami tetap hari ini doa, tenang, percaya. Maka sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan mujizat di depan. Tuhan, sesungguhnya Engkau sudah membuka banyak pintu di balik keadaan yang pahit ini. Bahkan kami akan menceritakan kebesaran-Mu Bapa. Kami akan melihat hidup kami diubahkan Tuhan secara luar biasa. Terima kasih yang sakit sembuhkan, yang menjalani masalah rumah tangga pulihkan, yang mengalami saat ini ya Tuhan keadaan terpuruk keuangan kami, biar Tuhan buat terobosan. Berkati Tuhan saat ini bangsa negara kami dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan virus corona dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin ya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Tetap percaya, tetap semangat. Menjalani penderitaan, oke. Yang penting saudara tahu di balik penderitaan sesungguhnya Tuhan sudah sediakan mujizat. Tuhan sudah sediakan banyak pintu yang akan terbuka seperti Hizkia dan seorang Daud, bahwa dia akan tetap melihat bagaimana Tuhan menolong hidupnya, menyelamatkan dengan tangan kuat. Dia akan dibawa naik, dia akan perkasa. God bless, Tuhan Yesus memberkati.